Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfiansyah. Saya dari mahasiswa STEN kelas B1. Nomor NIM saya adalah 2190302058. Saya di sini akan membahas dan mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Saya akan membahas tentang kebiasaan kecil yang dapat merusak alam. Hanya selama ini kita hanya terfokus kepada kegiatan yang besar yang dapat merusak alam seperti pabrik, pembuangan limbah sembarangan, dan ada masih banyak lagi, sehingga kita melupakan sesuatu kecil yang kita lakukan sehari-hari sehingga dapat merusak alam tanpa kita sadari dan dilakukan oleh banyak orang. Tentunya ini sangat amat berbahaya jika dilakukan terus-menerus. Yang pertama adalah penggunaan plastik yang masif. Coba bayangkan berapa banyak plastik yang kita gunakan setiap harinya. Seperti contoh, kita beli sayur dibungkus pakai plastik, kita minum es bungkusnya pun dari plastik, dan pada saat kita melaundry pun dibungkus juga pakai plastik. Lagi-lagi plastik yang jadi pembungkusnya. Begitu terbiasanya kita menggunakan plastik, segala hal yang ada di sekitar pun menggunakan plastik, dan kita menganggap tidak ada hal yang salah dari hal tersebut. Padahal plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya untuk terulang. Sudah berapa banyak generasi muda yang tercipta dalam kurun waktu tersebut, sementara plastik itu sendiri tak kunjung terurai. Memang tidak mudah bagi mengubah kebiasaan yang sudah sedemikian mendarah daging, namun kita tetap membiasakan diri untuk hidup tanpa plastik. Sesimpel menggunakan tote bag ketika belanja, kita mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless steel, atau menggunakan botol air yang digunakan berulang kali. Apalagi jika kita melakukan effort lebih dalam mengajak keluarga serta teman untuk melakukan hal yang sama. One action is better than nothing at all, right? Yang kedua adalah membuang-buang makanan yang masih layak. Sedih gak sih begitu tahu bahwa Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar negara menyumbang food waste terbesar? Padahal kita semua diajarkan sedari kecil untuk tidak membuang-buang makanan. Di belahan dunia yang lain masih ada orang-orang yang kelaparan dan mengalami malnutrisi. Bukan di luar, bahkan di Indonesia pun, bahkan di kota saya pun, Depok, masih banyak yang membutuhkan makanan. Tapi kita malah menyia-nyiakannya sebagai banyak orang. Menurut laman Food and Agriculture Organization of United Nations atau disingkat FAO, diperkirakan sekitar sepertiga makanan yang masih layak berujung menjadi limbah. Bukan hanya tidak etis, food waste juga menjadi polemik global sebab dianggap menyia-nyiakan tanah air, energi, tenaga kerja, serta sumber daya alam yang lain yang digunakan untuk memproduksi makanan. FAO juga mencatat bahwa ada 1,3 triliun ton makanan yang hilang setiap tahunnya, dengan rincian 10% kehilangan saat produksi, 7% saat pengolahan, pasca panen dan distribusi, 1% kehilangan saat proses pengolahan, 6% kehilangan saat pemasaran, dan 9% saat tahap konsumsi. Miris ya. Yang ketiga adalah pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar. Kita mungkin pernah diajari cara mendaur ulang sampah kertas atau plastik, namun rasanya sangat jarang mendapat edukasi terkait cara membuang limbah berbahaya. Sebut saja baterai yang tidak terpakai. Apakah kita harus buang begitu saja? Jawabannya tidak. Limbah baterai mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya lainnya yang berbahaya bagi makhluk hidup, terlebih satwa liar maupun biota laut. Begitu pula dengan sampah elektronik lain seperti kabel, gadget yang tidak terpakai, televisi, dan lain sebagainya. Idealnya limbah elektronik diolah di tempat pengolahan khusus limbah berbahaya. Namun di Indonesia sendiri pengolahan limbah elektronik belum begitu diperhatikan. Di seluruh dunia hanya ada 41 negara yang memiliki pengolahan limbah elektronik, padahal setiap tahunnya ada 20-50 juta ton sampah elektronik yang berakhir di tempat pembuangan akhir, dan hanya 10-18% yang dapat didaur ulang. Yang keempat adalah mencuci muka hasilkan microbeads yang berbahaya bagi satwa laut. Pernah menjumpai bulir-bulir kecil pada produk face wash atau scrub yang kita pakai? Benda itu merupakan microbeads, sejenis plastik berukuran mikro yang biasa ditemukan di berbagai produk kecantikan. Microbeads berukuran sekitar 1 mm, terbuat dari polimer sintetik seperti piloxylene, polyethylene acid, pilotropiplen, pilotren, atau
Pilosland terephthalate. Meski berukuran mini, dampak negatif dari microbrads cukup berbahaya loh, terlebih bagi biota seperti ikan, karena microbrads tidak mudah hancur dan terurai. Dan banyak ikan-ikan kecil, bahkan ubur-ubur pun menganggap microbrads itu adalah sebuah makanan, padahal itu adalah plastik yang berukuran sangat kecil. Ia akan merusak sistem pencernaan hewan tersebut. Ikan-ikan berukuran kecil yang selalu menganggap itu adalah makanan mereka, atau ubur-ubur dan binatang laut lainnya yang menimbulkan kerusakan organ dan kematian dalam jangka panjang. Yang kelima adalah pembakaran mesin kendaraan pribadi yang menyumbang polusi udara. Pada saat kita berumur 17 tahun, mungkin orang tua kita akan menawarkan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, untuk dipakai sehari-hari. Bagi kita, mengendarai kendaraan pribadi merupakan prestige. Namun, semakin banyak kendaraan pribadi ternyata bahaya bagi bumi. Nyatanya, gas buangan dari kendaraan pribadi mengandung hidrokarbon dan nitrogen oksida yang bereaksi bersama sinar matahari untuk meningkatkan ozon. Karbon monoksida juga ikut diproduksi yang mengancam kesehatan manusia, sekaligus berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Idealnya, akan lebih baik jika kita menggunakan kendaraan umum atau transportasi mahal. Meskipun kendaraan umum sendiri masih belum tentu memadai di negara kita. Untungnya pada saat corona ini, banyak orang yang sedikit mulai menyadari lebih menggunakan sepeda. Selain untuk kesehatan, itu baik juga untuk lingkungan kita. Yang keenam adalah penggunaan air conditioner atau AC yang berlebihan. Siang lagi terik-teriknya, gak usah khawatir. Di zaman yang serba canggih ini, kamu hanya perlu menghidupkan AC, dan dalam hitungan menit, ruangan akan dingin seketika. Meski praktis dan berguna, nyatanya AC menyimpan efek negatif juga. AC dikenal sebagai peralatan elektronik yang mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar. AC berkapasitas 1 PK aja itu ngebutuhin sekitar 800-900 watt listrik. Selain boros listrik, AC juga menyumbang pada peningkatan gas rumah kaca. Di perusahaan saya bekerja aja itu satu ruangan itu sekitar ada 2 AC. Nah itu satu AC-nya itu 2 PK dan total 4 PK, bayangin aja itu. Terlebih senyawa hydrofluorocarbon atau HFC yang berkontribusi pada global warming, menggunakan AC secara bijak dan mematikannya di saat nggak dibutuhin adalah solusi kecil untuk peduli pada bumi. Sekian dari saya berharap kedepannya masyarakat, terlebih khusus masyarakat Indonesia dulu, itu mulai memahami dan mulai mengerti dan peduli pada lingkungan kita. Semoga kedepannya bumi kita jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, kritik dan saran saya akan terima dengan sesenang hati.